Cuman sekedar tahu, itu nggak jadi apa-apa. Saya tahu gimana caranya dapat 1 miliar. Itu nggak akan jadi 1 miliar kalau cuma sekedar tahu. Kembali tentang potensi, misalkan waktu saya sekolah, oh kamu matematikanya bagus. Nah, kenapa matematikanya saya bagus? Kenapa nilai eksakta saya bagus? Kenapa nilai sekolah saya bagus? Nah, kita harus didalami lagi. Kenapa nilai saya sekolah bagus? Karena waktu itu, kalau misalkan saya sekolah nilainya jelek, orang tua marah. Maka yang ada di benak saya adalah saya sekolah nilainya harus bagus. Jadi, saya dapat nilai bagus bukan karena suka dengan pelajaran, bukan karena saya suka dengan matematika, fisika. Bukan, tapi karena orang tua saya senang kalau saya nilainya bagus. Kalau saya nilainya bagus, saya nggak dimarahin. Kalau saya nilainya bagus, saya dikasih hadiah. Jadi akhirnya yang saya kejar adalah nilainya bagus, bukan fitrah saya, Akhirnya jadi tumpul. Akhirnya singkat cerita, saya kelas 3, begitu kelas 3 saya harus mandiri. Waktu itu saya harus mandiri, sekolah harus bayar sendiri dan segala macamnya. Disitulah saya terbangun. Jadi lingkungan akhirnya membuat saya terbangun. Lingkungan akhirnya membuat saya terpaksa untuk keluar dari zona nyaman, mikir gimana saya bisa survive. Dan saat itu saya baru paham, ternyata salah satu hobi saya, salah satu passion saya adalah saya bicara sama orang. Salah satu passion saya adalah saya silaturahim, ketemu orang, bicara. Dengan modal bicara, dengan modal berani bicara, senang ketemu orang. Waktu itu saya butuh duit, maka saya mulai jualan. Saya jualan sampai laku dan sebagainya. Sampai sekarang pun hobi saya adalah bicara orang. Saya bangun bisnis, di bisnis saya ngomong ke mitra. Di bisnis hobi saya adalah saya ngomong ke karyawan. Kerjaan saya hampir setiap hari itu bicara. Bicara ke istri, bicara ke anak, bicara ke karyawan, bicara ke tim, bicara ke mitra. Bicara. Apa yang saya bicarakan? Gagasan. Apa yang saya bicarakan? Mimpi. Apa yang saya bicarakan? Tentang tools. Apa yang saya bicarakan? Tentang knowledge. Apa yang saya bicarakan? Tentang skill. Nah, skill itulah yang nanti saya buat target. Misal, saya punya mitra di Shiraki, satu mitra itu setiap bulan itu ada target harus belanja minimal 5 juta. Gimana caranya si mitra ini punya potensi 5 juta, bisa mengejar target 5 juta? Nah, saya kasih tahu caranya. Maka harus memperluas wawasan. Nah, begitu saya kasih target, saya arahkan, maka mitra achievement. Ada yang sampai mitra Shiraki itu omset bulannya itu sampai di angka 100 sampai 150 juta. Dari yang tadinya kita ngasih target hanya 5 juta. Kenapa? Karena memang tadi orang yang suka bicara, dia membicarakan tentang gagasan, dia membicarakan target, lalu dia ngasih solusi, maka tinggal di coaching bentuknya, dan alhamdulillah bisa optimal. Dan demikian juga kita masing-masing. Kalau kita menyadari bahwa sisi diri kita adalah, mulai dari fisik kita luar biasa, mulai dari akal kita juga luar biasa, dan tugas kita luar biasa. Nggak main-main Allah ciptakan manusia jadi khalifah, pemimpin. Artinya di muka bumi ini kita yang paling keren dari seluruh makhluk Allah yang lain. Gajah yang begitu besar bisa kita taklukkan, ombak yang begitu besar bisa kita taklukkan, awan bisa kita taklukkan, pesawat itu pun bikin kan manusia, pohon dan segala macam, gunung-gunung yang ditakluk, yang bisa menaklukkan adalah manusia. Karena memang itulah perintah Allah, taklukkan untuk apa? Untuk memakmurkan. Nah, karena tugas kita menjadi khalifah, maka kita harus berpikir besar. Apa yang harus kita pikirkan? Yang harus kita pikirkan adalah saya harus menjadi problem solving. Yang harus saya pikirkan adalah saya harus menjadi do something. Saya harus menjadi something di hidup ini. Berbicara misalkan tentang masalah harta, masalah uang, mohon maaf ya teman-teman, masalah uang. Kalau kita bicara masalah uang, kenapa kok orang ada yang dia punya kekayaan luar biasa besar, ada orang yang dia serba terbatas, ada orang yang dia selalu mengeluh, kok saya hidupnya miskin ya, 7 turunan ke-8, ke-9, saya tetap miskin. Bahkan mungkin dia mengklaim dirinya atau mengutuk dirinya, saya akan miskin unlimited turunan. Kalau 7 turunan itu masih mending, nanti keturunan 8 ada potensi kaya. Nah, ini seumur hidup sampai keturunan berikutnya akan menjadi miskin. Sampai mengklaim seperti itu, kenapa? Karena dia ngerasa, saya kok selalu kondisinya tuh nggak ada duit, saya kok selalu kondisinya tuh susah dengan duit. Dimulai dari mana? Dimulai dari pertama, mindset kita udah salah. Mindset kita adalah, kok susah nyari duit. Mindset kita adalah, kok nggak bisa dapat duit banyak. Mindset saya adalah, saya dari keluarga miskin, maka saya akan lahir miskin. Nah, mindset inilah yang membuat kita hanya miskin. Allah itu bersama prasangka hambanya. Maka kalau kita ingin hidupnya lebih baik, maka dimulai dari berprasangka baik sama Allah. Dimulai dari berprasangka baik sama Allah, bahwa kita tercipta, kita lahir untuk punya prasangka baik. Untuk kita punya prasangka baik sama siapa? Sama Allah. Dan lalu kita berprasangka baik sama siapa? Sama diri sendiri. Kadang kita ngeluh gini, Kak, muka saya itu jelek, Kak. Muka saya itu jelek kayak gini. Gimana mau bisa sukses? Mohon maaf teman-teman semua. Kalau bicara masalah muka jelek, apakah Oprah Winfrey itu cantik? Berkulit hitam, rambutnya keribu, kalau ngomong itu kelihatan giginya doang, kalau malam itu kelihatan giginya doang. Kalau kita, mohon maaf ya, kalau ngeliat fisik, kan hitam gelap. Tapi Oprah Winfrey pernah menjadi host terkaya di muka bumi, terkaya di dunia. Jadi presenter terkaya di dunia. Kalau kita kenal di Indonesia ada namanya Tukul. Tukul itu pernah pendapatannya itu menyamai pemain bola
yang cukup terkenal waktu itu. Jadi sampai sehebat itu. Itu Tuchel. Teman-teman kalau melihat Tuchel, apa yang menarik dari Tuchel? Mukanya gitu-gitu doang, tapi beliau mengoptimalkan kemampuannya. Justru sisi unik muka itu ada sisi uniknya dia. Kita kenal mungkin ada artis, mohon maaf, yang giginya keluar, tuh gigi ya. Dengan uniknya gigi itu, dia bisa menjadi potensi yang optimal, gitu. Jadi nggak harus kita mengeluhkan wajah saya jelek. Apakah wajah ganteng itu berpotensi? Enggak juga. Orang bisa sukses, orang bisa kaya karena dia mengoptimalkan apa yang dia, karena dia fokus kepada sisi positifnya dia, karena dia fokus kepada potensinya dia, gitu. Itu jadi pertama adalah tadi mindset kita harus benar. Setelah mindset kita benar, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan berikutnya adalah kita punya visi. Apa itu visi? Punya pandangan. Jadi kalau orang udah paham, orang udah berbaik sangka sama Allah, mindsetnya udah benar. Mindset pertama tadi, mindset yang harus kita pahami nih, misalkan tadi kita lagi bicara tentang harta ya, mindsetnya adalah bahwa harta itu, rezeki itu dari Allah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setiap manusia itu sudah punya jatah rezeki. Yang ketiga, bahwa setiap manusia itu punya hak untuk kaya. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Saya nggak tahu jatah rezeki saya berapa. Saya nggak tahu nasib saya 5-10 tahun seperti apa. Nah, karena saya nggak tahu, saat itulah saya boleh menentukan. Nah, makanya butuh yang kedua, visi. Kita boleh menentukan 5 tahun, 10 tahun lagi mau jadi seperti apa. Saya boleh menentukan. Saya boleh bikin visi, boleh bikin impian. 10 tahun lagi saya punya uang sekian miliar. 5 tahun lagi saya punya uang sekian miliar. Saya boleh menentukan. Boleh menulis di impian. Lalu kita tugasnya nanti adalah minta sama Allah, ya Allah ya Rabbana, saya punya impian 10 tahun lagi saya punya 1 miliar, 5 tahun lagi saya punya kekayaan 1 miliar setiap bulan, misalkan gitu. Kita boleh. Lalu kita buat menjadi doa. Karena tadi masa depan kita nggak tahu. Allah cuma tulis di Lauhul Mahfuz, tapi menjadi rahasia. Dan pada saat Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz menjadi rahasia, maka saat itu kita boleh menentukan. Tinggal poin berikutnya adalah setelah kita punya visi nih, 5 tahun lagi saya seperti apa, 10 tahun lagi seperti apa. Poin berikutnya adalah kita harus bikin strategi. Apa itu strategi? Nah, untuk mencapai 5 tahun punya ini, saya harus lakukan apa? Nah, itu namanya strategi. Misal, pada saat kami bangun youth care yang dalam kurun waktu 3 tahun menjadi lebih terbaik sampai tingkat ASEAN, atau di Shiraki dalam kurun waktu 3-4 tahun itu punya aset yang dimulai dari 50 juta, itu sekarang asetnya itu hampir mencapai 10 miliar. Dimulai dari dulu 50 juta, 1 tahun itu rugi, sekarang aset sudah di angka 2-5 miliar per bulan. Kok bisa seperti itu? Karena ada strateginya. Ada step gimana yang harus kita lakukan, ada strateginya. Nah, hidup itu harus ada strategi. Strategi ini nanti butuh knowledge. Maka kita harus senantiasa mengupgrade wawasan, senantiasa belajar. Belajar itu menjadi keniscayaan kalau kita ingin berkembang. Tapi tidak hanya belajar. Kalau di Youth Care itu kami ada 3 rule. Rule pertama adalah learning, always learning, selalu belajar. Sekarang COVID, bisnis kami pun kena dampak. Nah, pada saat ada COVID, ya kita harus belajar. Untuk COVID, untuk pandemi sekarang ini, saya yakin semuanya itu newbie. Nggak ada pengusaha, nggak ada artis atau siapapun yang pengalaman. Oh, ada COVID-nya. Oh, saya pengalaman nih. Karena COVID ini hitungannya 100 tahun baru muncul. Katanya siklus 100 tahunan. Artinya, nggak ada sekarang orang yang udah usianya 100 tahun. Kalau sekarang usianya 100 tahun, artinya waktu wabah 100 tahun yang lalu, beliau baru lahir. Jadi nggak punya pengalaman juga. Artinya, di pandemi sekarang itu kita nggak boleh ngeluh. Karena semuanya itu newbie. Nah, karena semuanya newbie, ya kita harus banyak belajar. Makanya tadi, learning. Yang kedua adalah growing. Pada saat kita sudah belajar, PR-nya adalah growing. Apa itu growing? Yang kita pelajari, kita praktek. Yang membuat manusia banyak gagal, karena dia hanya sekedar belajar, tapi dia nggak praktek. Ada artis Cina yang saya cukup salut dengan beliau, saya juga suka dengan film-filmnya. Bruce Lee itu pernah buat sebuah quotes kayak gini, knowing is nothing. Jadi tahu itu nothing, knowing is nothing. Apa berikutnya beliau katakan, applying what you know is everything. Jadi knowing, tahu itu nothing, cuman sekedar tahu itu nggak jadi apa-apa. Saya tahu gimana caranya dapat 1 miliar, itu nggak akan jadi 1 miliar. Kalau cuma sekedar tahu, kita semuanya tahu. Dari dulu kita kelas 1 SD, kita tahu rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Tapi berapa banyak orang yang tahu itu lalu jadi kaya? Dia berhemat-hemat sampai meninggal nggak kaya-kaya. Dia rajin-rajin sampai meninggal nggak pintar-pintar. Karena dia cuma sekedar tahu. Dia cuma sekedar tahu hemat pangkal kaya. Tahu, tapi dia nggak pernah praktek. Knowing is nothing. Apply what you know is everything. Jadi orang yang apply what you know, melakukan apa yang dia tahu, itu everything. Misal, gimana caranya dapat 1 juta? Dapat 1 juta, caranya adalah menjual 10 barang dengan keuntungan 1 barang 100.000. Kan 1 juta tuh. Semua orang tahu, iya saya tahu hitungan kayak gitu. Masalahnya berapa banyak orang yang praktek. Semuanya tahu kalau jualan itu resepnya cuma 2.
Kalau nggak ditolak, dia diterima. Kalau nggak ditolak, dia nggak beli. Yang kedua ya adalah beli. Semua orang tahu, cuman berapa banyak orang yang akhirnya mau untuk mulai jualan, begitu. Jadi yang kedua adalah growing. Growing itu bertumbuh dengan kita praktek apa yang kita tahu. Mohon maaf, saat ini kemarin saya dengar ada angkanya udah belasan juta. 13,5 juta orang kena PHK. Nah sebelum itu tingkat pengangguran juga udah tinggi. Ada 2,5 juta setiap untuk pengangguran terjadi di Indonesia, baik lulusan sarjana, D3 maupun SMK dan sederajat. Belum lagi yang lulusan SD atau SMP. S2 juga banyak yang nganggur. Kenapa kok mereka nganggur? Apakah mereka nggak punya skill? No, mereka punya skill. Apakah mereka nggak punya ilmu? No, mereka punya ilmu. Apakah mereka nggak punya ijazah? Banyak punya ijazah. Kenapa mereka nganggur? Mereka nganggur karena mereka tadi hanya sekedar knowing. Kalau nanti kita bahas lebih panjang, karena mereka nggak punya tujuan hidup, karena mereka nggak punya rencana. Kalau dia nggak punya rencana, lulus kuliah nggak punya rencana. Bahkan mohon maaf nih, saya tanya anak SMA, nanti habis SMA mau lanjutin kuliah kemana? Nggak tahu kak. Nanti lulus SMP mau lanjutin SMA mana? Nggak tahu kak. Nggak punya tujuan. Habis lulus kuliah mau ngapain? Nggak tahu kak. Ya, coba nyari kerja mungkin. Kalau nggak dapat, akhirnya mohon maaf. Misalkan lulusan IPB, pertanian, dan nyari pekerjaan yang berkaitan dengan itu nggak dapat akhirnya dia kerja di bank. Kenapa? Karena tadi dia nggak punya tujuan. Akhirnya ya udah apa aja dah yang penting saya punya penghasilan. Nah kalau sekarang mungkin anak-anak sudah mikir dia mau jadi apa? Jadi YouTuber, karena sekarang udah eranya YouTuber. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah inspiring, berbagi. Kalau 3 poin ini kita bisa jalankan, pertama adalah learning, selalu belajar. Karena setiap saat itu dunia berubah, di bisnis juga sekarang semuanya berubah. Sekarang tiba-tiba ada COVID ini semuanya berubah. Yang tadinya jualan itu begitu mudah, tiba-tiba kok susah. Yang tadinya jualan kayak gini laku, sekarang tiba-tiba nggak laku. Yang tadinya misalkan gini, kalau pengen punya follower banyak di Instagram, fotonya harus bagus. Fotonya udah bagus, ternyata berubah, algoritma berubah, di mesin aja algoritma berubah, apalagi kehidupan, itu semuanya berubah. Pada saat semuanya berubah, lalu kita nggak belajar ilmu yang terbaru, maka ya kita jelas ketinggalan. Makanya dalam Islam itu ada 3 kategori orang. Pertama adalah orang yang rugi. Apa orang yang rugi? Orang rugi itu kalau hari ini sama dengan kemarin. Jadi sama itu rugi. Kenapa sama itu rugi? Jadi ibaratnya jalan kayak gini nih. Hidup itu berjalan. Kalau kita sama dengan kemarin, berarti kan kita tetap di sini. Maka itu ada ketinggalan. Itu namanya rugi. Yang kedua, orang yang celaka. Apa itu celaka? Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin. Kalau misalkan kemarin itu sehari misalkan bisa laku 10 pieces, atau misalkan sehari dapat 1 juta, sekarang cuma dapat 500.000, maka kita rugi, maka kita celaka. Apa yang terbaik? Yang terbaik adalah yang beruntung. Apa beruntung? Kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jadi setiap hari ada lebih baik, ada peningkatan. Nah, kuncinya di 3 tadi. Learning, kita selalu belajar. Yang kedua adalah growing, kita praktek apa yang kita pelajari. Yang ketiga adalah inspiring, berbagi. Yang kita dapat materinya, misalkan saya bisnis, saya dapat duit, saya bagi. Yang kedua adalah ilmunya, kita sharing. Dengan cara 3 tadi, insya Allah kita akan sama-sama bertumbuh. Jadi bukan hanya sendiri, tapi juga sama-sama bertumbuh. Karena kita manusia sosial, kita manusia hidup sendiri, maka kita harus bertumbuh bareng-bareng. Umroh sendiri nggak enak, naik kapal pesiar sendiri nggak enak, kaya sendiri nggak enak. Maka bareng-bareng. Kuncinya tadi di inspiring. Itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.